Yo guys, balik lagi pada Bang Yandi yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk menceritakan film horor tentang seorang anak gadis yang tidak mengetahui kalau dia adalah anak hasil dari perkawinan silang antara hewan dan manusia, sehingga jadi terkutuk dan mempunyai tanda 666 di kepalanya. Bagaimana ceritanya? Yuk mari kita simak videonya. Cerita film ini diawali oleh seorang pendeta yang ingin bertobat, tetapi dia merasa sudah terlambat dikarenakan menurut dirinya dosanya tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya dia mati menggenaskan di depan gereja guys. Ini adalah Margaret. Dia adalah seorang calon biarawati yang baru datang ke Roma, Italia untuk melakukan sumpah setianya pada gereja. Dan ini adalah Kardinal Lawrence. Dia merupakan kepala pendeta yang akan menunjuk gereja sekaligus panti asuhan yang akan ditempati Margaret untuk menjalani sehari-harinya sebelum melakukan sumpahnya pada gereja. Saat itu, Margaret yang baru tiba di Roma, Italia, dijemput oleh seorang pendeta bernama Gabriel yang akan menjadi teman setianya yang bisa membantunya kelak. Di dalam perjalanan, mobilnya Margaret diketok oleh para pendemo yang menurut cerita sang kardinal, kalau generasi muda di Roma sudah mulai tidak percaya lagi dengan agama, sehingga mereka tidak mau lagi mengunjungi gereja-gereja yang ada di Roma itu guys. Setelah sampai di panti asuhan, Margaret diajak keliling oleh kepala panti asuhan yang bernama Suster Silva dan beberapa suster lainnya, termasuk seorang suster yang sedikit berperilaku aneh tidak pada umumnya bernama Angelica. Sister Angelica. Ketika dia disuruh menunggu oleh Suster Silva, dia bertemu dengan seorang gadis remaja yang menjilat pipinya sehingga membuatnya merasa aneh, jijik dan terkejut bernama Carlita. Carlita adalah anak yatim piatu yang dikurung di kamarnya dikarenakan dia suka menyakiti anak-anak yatim piatu lainnya guys. Setelah semuanya sudah ditelusuri di panti asuhan itu, Margaret pergi ke asrama tempat dia tinggal. Dan ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba dia diganggu oleh sesosok arwah suster yang berteriak guys. Dan itu hanya halusinasi dia semata. Setelah itu, teman satu kamarnya yang bernama Luz, yang sebentar lagi melakukan sumpahnya untuk menjadi seorang suster, habis bersenang-senang dengan dirinya dikarenakan setelah disumpah, dia tidak bisa bebas lagi melakukan hal-hal yang dia inginkan yang dilarang oleh agamanya. Luz dan Margaret pun saling menceritakan kisah mereka sebelum mereka memilih jalan untuk menjadi seorang biarawati atau suster, yang membuat Margaret mengeluarkan air matanya dikarenakan hatinya tersentuh dengan perkataan Luz tentang bagaimana cara dia menemukan Tuhannya guys. And for the first time in my life. Di keesokan harinya, Margaret menjalani harinya di panti asuhan dengan bahagia bersama biarawati atau suster lainnya dan anak-anak yatim itu. Hingga ketika di waktu malam, tanpa sengaja dia melihat ada anak perempuan yang diikat di suatu ruangan dan dia melihat Angelica menangis di pojok ruangan dekat kamar yang telah diintip olehnya guys. Tiba-tiba datanglah Luz yang mengajaknya ke dugem untuk bersenang-senang sebelum mereka disumpah untuk jadi suster di panti asuhan itu guys. There you Di dalam tempat dugem itu, Margaret bertemu dengan seorang laki-laki bernama Pablo yang mengajaknya menikmati suasana dunia malam yang gemerlap dan berhasil diselamatkan oleh Luz untuk menghindari hal buruk yang tidak diinginkan guys. I'm guessing you've never drunk like that before. Setelah itu, Margaret yang merasa bersalah dengan perbuatan dosanya semalam, berdoa meminta ampun pada Tuhan agar diampuni dosanya yang diperhatikan oleh seorang pendeta bernama Brennan.
Dan ketika di siang harinya, pendeta Brennan menghampiri Margaret untuk menemuinya di malam hari, dikarenakan menurut Brennan, kalau Margaret harus waspada dengan seorang gadis bernama Carlita, yang menurut pendeta itu akan ada kejadian buruk di sekitar gadis itu, guys. Bad things will start to happen around her. Akibat perkataan pendeta Brennan, Margaret pun khawatir dengan Carlita dan menanyakannya pada suster yang berwenang yang menempatkannya di ruangan khusus untuk anak nakal, dikarenakan Carlita telah menggigit suster yang She mengurusnya. bit Sister Romano just this morning. Setelah Margaret mengeluarkan Carlita dari kamar yang sumpek itu dan berusaha menjadi temannya, tiba-tiba dia mendengar ada teriakan seorang perempuan yang sedang melahirkan, yang membuatnya mencari tahu dan menyaksikan prosesnya, yang tiba-tiba muncul tangan setan dari kemaluan wanita yang videonya tidak bisa saya tampilkan karena terlalu vulgar, yang akhirnya membuat Margaret jadi pingsan, guys. Ketika Margaret bangun, dia dibuat tenang oleh Kardinal Lawrence dengan mengatakan kalau hal itu normal dalam proses melahirkan seorang bayi, dan itu dikarenakan Margaret mempunyai penyakit suka berhalusinasi melihat setan, sehingga dia diajak oleh sang kardinal untuk menjadi seorang suster di gerejanya, guys. Tidak lama kemudian, setelah dia tenang, dia pun mencari Carlita dan melihat ada Angelica di dekatnya yang menunjukkan gambar seorang wanita hamil dengan anak laki-laki di dalam perutnya, yang membuat Margaret menegur Angelica dikarenakan menurutnya tidaklah pantas dia menunjukkan gambar itu pada anak di bawah umur, guys. I don't think that's very appropriate, sister. Setelah itu, Angelica yang memang terguncang jiwanya nekat membakar dirinya, yang membuat panik seluruh isi panti asuhan. Akibat kejadian yang mengenaskan ini, Margaret pun teringat dengan perkataan pendeta Brennan tentang akan adanya kejadian buruk di sekitar Carlita, yang membuatnya mencari sang pendeta di malam harinya, guys. Di malam pertemuannya dia dengan Brennan di malam itu, Brennan pun menceritakan bagaimana dia dikeluarkan dari perkumpulan gereja dikarenakan dia melawan sekumpulan pendeta kelas atas yang diketuai seorang kardinal yang mempunyai kepercayaan untuk membawa kembali umat agar percaya dengan gereja dengan menciptakan seorang anak dari perkawinan antara manusia dengan manusia setengah hewan serigala atau jackal. Hasil ciptaan mereka untuk melahirkan seorang anak iblis yang lahir pada tanggal 6 bulan 6 dan jam 6, guys. Carlita will have been born on the 6th day of the 6th month. Hal ini membuat Margaret terkejut sehingga dia memilih untuk pergi dan tidak percaya dengan perkataan Brennan, dikarenakan perkara ini tidak ada hubungannya dengan Carlita, yang menurut Brennan, Carlita adalah calon ibu dari anak iblis itu, We're guys. not talking about a human child. Pada keesokan harinya, perkataan Brennan membuat Margaret penasaran dan menanyakan tentang data kelahiran Carlita pada pendeta Gabriel. Setelah itu, dia pun menanyakannya langsung pada Carlita tentang orang yang pernah jahat kepadanya hingga menyinggung perasaan Carlita dengan cerita halusinasinya. Yang tiba-tiba, dia melihat ada sosok Angelica yang terbakar di samping Carlita saat dia sedang sendirian demi menghindari Margaret karena kesal, guys. Tidak lama kemudian, salah satu suster mengajak mereka untuk kembali ke bis mereka dikarenakan ada demo masyarakat di sekitar yang membuat kekacauan, sehingga membuat Margaret jadi panik dan dia pun kembali berhalusinasi sedang disentuh oleh si manusia serigala itu, guys. Akibat kejadian itu, Margaret pun diberi hukuman oleh kepala panti asuhan dengan ditundanya pengangkatannya untuk menjadi seorang pendeta atau suster, dan dia pun dijauhkan dari Carlita. You will keep your distance from Carly. Ketika dia sedang pulang ke asramanya, dia melihat Paulo yang pernah dugem bersamanya ketakutan setelah melihat dirinya yang mengakibatkan Paulo ditabrak truk setelah dia ingin memberikan petunjuk kepada Margaret, guys. Pada saat pengangkatan suster Luz, Margaret memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki ruangan rahasia yang ada di panti asuhan itu dan menemukan file tentang Skiana yang dikatakan Brennan. Skiana merupakan istilah proyek mereka untuk nama bayi hasil pernikahan dengan sang manusia serigala atau jadi-jadian itu, guys.
Setelah itu dia mencoba membawa lari Carlita yang dicegah oleh para suster yang menangkapnya. Dan dia pun telah menemukan kalau di dalam mulutnya Carlita ada tanda 6666 yang merupakan tanda iblis guys. Karena dia telah melanggar peraturan di panti asuhan itu, dia pun dikurung di dalam kamar yang sempit dan sumpek. Sehingga dia diganggu oleh arwah penasaran Angelica yang mati karena terbakar setelah dia menemukan gambar perkawinan antara manusia dan binatang yang melanggar hukum alam di lantai kamar itu guys. Tidak lama kemudian, muncullah Gabriel yang mengeluarkan Margaret dari kamarnya dan membawanya pergi untuk bertemu dengan Brennan sambil membawa file-file tentang proyek Skiana. Demi membongkar tindak kejahatan mereka yang melanggar hukum alam untuk menciptakan seorang anak yang terkutuk atau Dajjal. Dengan teliti, mereka mencari tahu siapa anak yang akan dikawinkan oleh sang jakal atau si manusia serigala. Yang ternyata, setelah dikaji-kaji ulang dan diingat oleh Margaret dengan petunjuk dari Paulo saat dugem, dan sebelum dia kecelakaan, anak iblis itu adalah dia guys. Dengan hati-hati Brennan mencari tanda iblis itu yang ada di kepala Margaret. Dan dia pun berhasil menemukannya yang membuat Margaret depresi dan marah dikarenakan dia merupakan anak dari si jakal yang telah disetubuhi lagi dengannya agar bisa menghasilkan seorang anak laki-laki yang terkutuk dengan alasan pembuktian kepada umat Kristen kalau setan atau iblis itu ada, sehingga membuat mereka bisa kembali lagi menganut agama mereka lagi setelah keimanan mereka mulai luntur dan ragu terhadap Tuhan mereka guys. Sedikit penjelasan atau disclaimer tentang proyek Skiana yang merupakan ulah para pendeta yang diketuai oleh seorang kardinal di Italia yang telah melanggar hukum alam. Itu juga dikarenakan pada saat itu keraguan umat Kristen pada agamanya mulai surut, sehingga mereka berupaya menciptakan seorang anak iblis dari perkawinan antara manusia dan hewan sehingga menghasilkan si jakal. Dan si jakal ini kembali dikawinkan oleh anak manusia sehingga menghasilkan 2 orang anak perempuan yang sebelumnya selalu dilahirkan dengan keadaan cacat atau mati. Tetapi karena perkawinan si jakal hanya bisa melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki yang akan menjadi anak iblis atau dajjal, maka para pendeta itu kembali melanggar hukum alam dengan mengawinkan ayah dan anak demi menghasilkan si anak iblis atau dajjal guys. Kita kembali lagi ke jalan ceritanya, yang dimana setelah Margaret menyadari keadaannya yang telah hamil, meminta agar pendeta Brennan menggugurkan kandungannya dengan membawanya ke seorang dokter yang dia kenal. I need it out of me now. Tetapi di dalam perjalanan, mereka pun mengalami kecelakaan yang dilakukan oleh para pendeta sesat itu demi menghalangi niatnya Margaret untuk menggugurkan kandungannya guys. Dikarenakan waktunya sang bayi akan lahir, tiba-tiba perut Margaret menjadi besar dan air ketubannya pun pecah, sehingga dia yang selamat dari kecelakaan itu dibawa oleh mereka ke tempat yang dimana si anak iblis itu akan dilahirkan guys. Di tempat itu, Margaret diberikan ceramah oleh Kardinal Lorenz tentang bagaimana Tuhan memilihnya untuk melakukan tugas besar ini, sehingga bisa membawa umat untuk kembali memeluk agama Kristen dengan hadirnya si anak iblis atau Dajjal. Setelah itu, Margaret pun melahirkan sepasang anak kembar yang dimana anak laki-lakinya mereka simpan, sementara anak perempuan dan ibunya termasuk si jakal mereka bakar. Itu juga akibat karena Margaret membunuh sang kardinal ketika dia menipunya dengan berpura-pura ingin menerima kehadiran anak itu, hingga nyaris membunuhnya, yang dihalangi oleh Luz yang menusuknya guys. Sementara Carlita yang sedang bersembunyi dan memperhatikan mereka berhasil menyelamatkan Margaret dan bayi perempuannya ke tempat persembunyian di gunung, yang akhirnya mereka telah ditemukan oleh pendeta Brennan yang memperingatkan mereka tentang para pendeta yang menyimpang itu akan memburu mereka dan membunuhnya, yang akhirnya pendeta itu pun diusir oleh Margaret guys. But they will come for you. Dengan hidupnya si anak iblis atau Dajjal yang ditempatkan pada seorang diplomat kaya yang ditukar bayinya demi memfasilitasi masa depannya, maka berakhirlah cerita film horor fiksi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis.
Silakan tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentarnya untuk memberi dukungan pada channel